Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pejabat dari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Bapak Ari, Bapak Gusani selaku pengawas MTS dan MA Kabupaten Trenggalek, dari pejabat pemerintah hadir Pak Lurah, Kelutan, juga yang saya hormati Bapak Kepala MTS Progresif Darun Najah, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Darun Najah, juga bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Progresif Darun Najah dan Madrasah Aliyah Darun Najah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wali santri MTS dan MA Darun Najah, anak-anak yang hari ini diwisuda baik dari MTS maupun dari MA Darun Najah, dan yang teristimewa istri saya tercinta. Hampir lupa hendak disebut, walaupun yang paling belakang insya Allah tetap yang teristimewa. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, anugerah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini, pada hari ini, kita bersama bisa hadir dalam satu acara yang insya Allah penuh barokah, acara wisuda anak-anak kita lulusan MTS Progresif Darun Najah dan Madrasah Aliyah Darun Najah tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita di tempat ini selalu disertai dengan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan dan acara pada hari ini membawa berkah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tersanjung kepada keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dan menunjukkan kita minaz zulumati ilan nur, dari agama dari zaman zahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Semoga kita semua selalu bisa mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajarannya, selalu bisa mengamalkan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, sehingga kita benar-benar diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, utamanya wali santri, wali murid MTS dan MA Darun Najah, selaku ketua yayasan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan hadir untuk memberikan doa restu
kepada anak-anak kita yang pada hari ini diwisuda. Semoga dengan adanya wisuda pagi hari ini, anak-anak kita kelak akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang berguna bagi kedua orang tuanya, berguna bagi keluarganya, berguna bagi masyarakatnya, dan juga berguna bagi nusa dan bangsanya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, juga saya selaku ketua yayasan, juga seluruh panitia memohon maaf apabila dalam memberikan penghormatan apapun bentuknya kepada Bapak Ibu atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini ada kekurangan-kekurangan dalam hal apapun. Saya memohon maaf. Inilah yang bisa kami haturkan dalam acara pagi hari ini. Sebetulnya sudah lama acara ini di setting, acara ini direncanakan, tapi memang beginilah yang bisa kami haturkan untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga apabila memang ada kurang lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk anak-anakku yang hari ini diwisuda, yang hari ini telah dinyatakan lulus baik dari MTS maupun dari MA, saya berpesan yang pertama, jadilah manusia yang berkualitas. Kualitas inilah yang akan menentukan masa depan kamu. Sebagaimana kata syair berkata, kun ibna man syi'ta waktasibil abada yughnika mahmuduhu anin nasabi. Kamu boleh menjadi anak siapa saja, kamu boleh terlahir dari rahim siapa saja, jadi anak dari anak petani, dari anak pedagang, dari anak siapapun, tapi yang penting adalah carilah kualitas diri. Yughnika mahmuduhu anin nasab. Ingatlah ketika kamu sudah menjadi manusia yang berkualitas, orang tidak akan bertanya kamu anak siapa, nasab kamu nasab siapa, tidak. Tapi ketika kamu berkualitas, dari siapapun kamu terlahir, dari siapapun bapak kamu, ibu kamu, manusia, orang lain akan menghargai kamu. Innal fata man yaqulu ha anadha walaisal fata man yaqulu kana abi. Anak-anakku, yang namanya pemuda, yang namanya pemudi yang sesungguhnya adalah orang yang berkata, inilah aku, inilah aku. Bukan orang yang berkata, bapakku seorang jenderal, bapakku seorang bupati, bapakku seorang kiai. Bukan itu. Tapi pemuda yang sesungguhnya adalah mereka yang berani mengatakan, inilah aku. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia yang berkualitas ini perlu namanya sebuah proses. Bapak Ibu sekalian, wali santri yang berbahagia, inilah yang kadang-kadang menjadi halangan bagi anak-anak kita, bahwa ketika manusia terlahir dengan tidak tahu apa-apa, kemudian akan menjadi manusia yang berkualitas, perlu namanya sebuah proses.
Proses inilah yang kadang-kadang menghalangi anak-anak kita. Proses inilah yang kadang-kadang menjadikan anak-anak kita kesulitan untuk melampauinya. Tapi itu pasti, itu harus dilakukan. Jangankan manusia, semua hal, hampir semua hal ketika akan menjadi sebuah benda yang berkualitas, semua akan melalui sebuah proses. Entah itu proses yang sebentar atau proses yang panjang, tapi itu semua akan menghadapi kesulitan-kesulitan, akan menghadapi cobaan-cobaan, akan menghadapi ujian-ujian. Kalau toh misalnya kita punya kayu, akan kita jadikan kursi, kayu arep dadi kursi apik kuwi ya dadak dipasah, dadak dipakoni, dadak lah. Itu adalah proses yang menyakitkan, dan apapun semua itu melalui proses yang akan menyakitkan bagi kita. Toh demikian juga anak-anak. Anak-anak ketika berasal dari anak yang tidak tahu, kemudian akan menjadi anak yang tahu, berilmu dan berkualitas. Godaan ini lho kadang-kadang macam-macam. Kuatah godaan ini. Dalam thalabul ilmi untuk menjadi proses, untuk berproses menjadi manusia yang berkualitas ini kathah godaan. Terutama nyun sewu Bapak Ibu, sakniki godaan sing paling membuat orang tua niki jegek cara Jawa niku adalah HP. Leres napa mboten? Anak-anak kita itu kadang-kadang terlena, tidak menyadari bahwa proses menjadi manusia berkualitas itu tidak hanya sekedar waktu yang digunakan untuk bermain HP, bermain Mobile Legends, tidak. Tapi harus menempuh pahitnya belajar, pahitnya menuntut ilmu, menyerap ilmu, bersekolah, mengaji, dan seterusnya. Ya. Anak-anak sekalian, ada syair yang saya yakin juga kamu sekalian sudah hafal akan ini. Idza tamanna aitam antum si fakihan munadhiron bi ghairi anain wal jununu fununu. Jika kamu berangan-angan menjadi seorang fakih, jika kamu ingin menjadi seorang yang alim, yang ahli dalam satu ilmu, tapi kemudian bi ghairi anain, tanpa adanya kesulitan, tanpa adanya sungguh-sungguh, tanpa adanya kesungguhan, wal jununu fununu. Oleh Kiai Syair dijelaskan bahwa hal semacam itu adalah macam dari sebuah kegilaan. Jadi tidak mungkin kalau kamu akan alim, kamu akan pinter, kamu akan pandai, bahkan kamu akan menjadi manusia berkualitas tanpa adanya kesungguhan dan kesulitan dalam mempelajari berbagai macam ilmu. Ingatlah dawuhnya Imam Syafi'i pernah berkata, kalau kamu tidak mau untuk bersungguh-sungguh dan bersusah payah di masa mudamu, maka kamu akan mengenyam dan menderita kebodohan selama hidup. Ini harus kita ingat bahwa syarat mencari ilmu bermacam-macam, ada guru, ada sangu, dan seterusnya. Sekarang ini
yang paling menjadi ujian bagi anak-anak kita adalah kesungguhan. Ijtihad. Ijtihad. Kadang-kadang orang tuanya begitu mendorong, orang tuanya nyangoni, sanggup, waktu ada, tapi kemudian tidak dibarengi dengan ijtihad sungguh-sungguh. Ini juga akan menjadi sebuah ujian. Oleh karena itu, anak-anakku, dimanapun nanti setelah ini kamu akan meneruskan sekolah, kalau yang MA mungkin kuliah ataupun meneruskan mondok, monggo meneruskan apa yang menjadi cita-cita. Kalau yang sudah tamat MTS mau meneruskan ke madrasah aliyah, alhamdulillah. Mau bercita-cita meneruskan ke SMK, monggo. Dimanapun atau mondok di mana, monggo. Tapi satu hal yang sangat perlu saya tekankan, dimanapun kamu bersekolah, dimanapun kamu mondok, hal yang paling kamu butuhkan saat ini adalah ijtihad, kesungguhan dalam belajar. Ini pesan saya. Yang kedua, pesannya adalah jangan lupa jisamsu. Gitu. Nopo jisamsu niku, ji niku loro, sam niku telu, su niku papat. Loro, telu, papat. Nopo to niku? Loro niku rakaate salat subuh, telu niku rakaate salat maghrib, papat niku rakaate salat duhur, asar lan isya. Artinya apa, anak-anak, dimanapun kamu berada setelah ini, dimanapun kamu meneruskan pendidikan setelah ini, jangan sampai lupa dan menelantarkan, okay? Nopo? Menelantarkan, okay? Sholat lima waktu. Sholat 5 waktu ini adalah kunci keberhasilan kamu di masa-masa yang akan datang. Tentu saya yakin kamu sebetulnya selama ini telah diajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana sholat yang benar. Saya yakin sudah diajarkan. Tapi bagaimana kita benar-benar bisa mengamalkan sholat itu menjadi sebuah kewajiban, bahkan menjadi sebuah kebutuhan. Ini yang perlu kita praktekkan, kita amalkan dimanapun kalian berada. Yang terakhir, pesan saya, kalau pengen jadi orang sukses, anak-anakku, kalau pengen jadi manusia yang sukses, mintalah ridho dan doa dari kedua orang tuamu. Jadikanlah orang tuamu ridho, rela, dan mau mendoakan terhadap kamu. Jangan buat marah orang tuamu, jangan buat kesal orang tuamu. Insya Allah ketika orang tua selalu dan selalu mendoakan, doa orang tua yang selalu menyertai anak-anaknya, inilah juga yang akan menjadi dorongan spiritual bagi anak-anak untuk memperoleh kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Itulah mungkin yang perlu saya sampaikan, pesan-pesan bagi anak-anak. Semoga kalian semua, tetap saya doakan sebagai anak-anak saya, semoga kalian semua akan menjadi anak-anak yang solih, solihah, sukses di masa-masa yang akan datang, menjadi manusia yang sempurna, salamah fid dunya wa salamah fil akhirah. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.